Oke, good morning everyone. Selamat pagi, salam kenal semuanya. Teman-teman semoga kabarnya baik. Dan kita akan mulai kelas pertama nih tentang MUN 101. Cuman sebelum kita mulai, aku mau kenalin diri aku dulu. Nama aku Abdurrahman Al-Fatih Ifdal. Nama yang sangat panjang, tapi panggil aja simpelnya Abdur. Dan sekarang aku akan jadi mentor kalian selama kurang lebih 4 kelas ke depan. Ya, sekitar 2 minggu, 3 minggu ke depan. Aku lulusan Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Sekarang itu baru bekerja di salah satu kantor hukum, namanya Assegaf Hamzah Partners. Dan aku, apalagi ya? Aku di JMMUN udah dari bulan Januari. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Besok tuh udah Juli ya. Berarti sekitar 7 bulanan lah, mau 7 bulanan. Dan aku jadi mentor itu udah lebih dari aku lupa antara 5 atau 6. Ini kan kalian batch ke-8 ya. Aku tuh udah dari batch ketiga kalau nggak salah. Dan di setiap batch-nya itu kelasnya tuh beda-beda. Ada yang kelasnya misalkan kelas beginner, ada yang kelasnya intermediate dan sebagainya. Tapi aku kebanyakan handle yang kelas beginner atau kelas yang teman-teman atau pesertanya itu baru tahu tentang MUN. Dan jika internet teman-teman mendukung, boleh banget dibuka kameranya kalau internetnya mendukung, kalau misalkan kalian nyaman juga silahkan, tapi kalau nggak mendukung nggak apa-apa juga. Mungkin aku mau mulai dari perkenalan dulu ya, cuman karena kalau aku lihat ini kita ada banyak, kita perkenalannya via chat aja. Silahkan teman-teman tulis nama, terus domisili, terus apa lagi ya, kampus atau sekolah. Abdur, Jakarta, UI gitu. Nah, biar aku tahu mana yang kuliah, mana yang SMA. Karena setiap aku batch JMMUN tuh ada yang SMA, bahkan ada yang SMP. Jadi nggak semuanya kuliahan ya. Nggak apa-apa. Oke, Janis, salam kenal. Janis dari Jakarta, UPH. Terus ada Fahrezi dari UPN Jakarta. Ayo teman-teman yang lain dari mana nih? Domisili kotanya dan kampusnya. Oh iya, sama teman-teman, aku udah ngirim materinya kan ya tadi malam, itu boleh di-download, boleh disimpan di folder. Nanti kalau misalkan mau dibaca-baca lagi bisa dibuka lagi. Karena kalau di WhatsApp itu ada expirednya berapa hari gitu ya, aku juga lupa. Nanti teman-teman cek aja. Oke, dari Unhas. Wah, mantap. Jadi dari Jakarta, terus Aisyah dari Makassar, ada Hansa, ada Yavinda, ada Jovita Jakarta Lab School. Lab School mana nih Jovita? Jakarta, Romangun, Kebayoran. Ada Angel dari Batam. Wih, dari Batam. Terus Caroline dari Tarkit SMP Trakanita. Ini kayak dekat rumah aku deh, SMP Trakanita. Terus ada Mandi dari Jakarta, Tarkit juga. Ini satu angkatan ya. Oke, Jovita dari Kebayoran. Oke, Evelyn dari SMA IPK Jakarta. Oke, salam kenal semuanya. Semoga di sini teman-teman dapat ilmu yang banyak ya. Jadi aku sebelum aku mulai materinya, aku mau ngasih tahu bahwa kelasnya ini kelas yang santai banget ya. Jadi jangan dianggap kelas kayak kuliah atau kelas sekolahan gitu. Santai aja. Nanti kalau misalkan aku lagi jelasin materi nih, terus teman-teman pengen nanya gitu ya, itu potong aja di tengah-tengah, itu bebas banget gitu. Terus kalau teman-teman mau nanya sekarang pun juga silakan, misalkan Kak Abdur, aku penasaran deh MUN tuh ngapain sih, atau MUN tuh apa aja kegiatannya, terus syaratnya apa aja, itu juga silahkan banget. Karena yang kita bahas di MUN 101 itu lebih ke teknis acaranya ya, dalam artian teman-teman tuh bakal ngapain aja di sana gitu. Sedangkan kalau misalkan persyaratan, cara mendaftar dan sebagainya, itu informasinya bisa dicari di Instagram kita yang GMMUN. Nah, itu bisa dibaca di situ. Kalau yang di sini kita bahas ke teknis acaranya. Cuman kalau misalkan teman-teman mau nanya gitu ya, mau nanya cara daftar dan sebagainya di kelas ini, itu nggak apa-apa banget. Gitu ya. Jadi kalau mau nanya, nanya aja. Kalau ada yang bingung, tanya aja. Ingat, ini sekolah, bukan ujian. Jadi kalau teman-teman bingung tuh nggak masalah banget. Dan ini emang dirancang kelasnya itu buat teman-teman yang baru tahu tentang MUN. Jadi tenang aja. Di sini kita masih mulai, masih belajar semua. Gitu ya. Oke, makasih semua yang udah kenalan. Kita kurang lebih 1 jam, 1,5 jam ke depan ya, tergantung materinya selesai kapan. Dan mungkin ada yang mau ditanya sebelum aku lanjut, atau apapun, mau sharing cerita juga boleh.
sebelum aku buka materinya. Aku share screen dulu deh. Aku mau pakai ini ya, fitur yang aku di dalam. Oke, langsung mulai aja ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini fitur yang gue suka banget soalnya apa ya? Kalau fitur yang share screen biasa itu gue nggak bisa lihat dan nggak bisa ngegeser pesertanya secara ini ya. Kalau ini enak. Oke, kita mulai. MUN tuh apa sih? Jadi nih sebelum aku jelasin ya, aku tuh ikut MUN tuh pertama kali tahun 2017 ya. 2017 bulan November. Waktu itu di UI tuh ada bikin acara seleksi gitu ya buat delegasi nasional. Aku ikut MUN yang ada di Semarang, yang ngadain itu Undip, Universitas Diponegoro. Nah, si Undip ini dia ngadainnya itu di bulan November tahun 2017 di Kota Semarang, namanya itu dulu namanya Diponegoro International MUN. Cuman kalau sekarang itu seingat aku namanya udah ganti jadi Semarang International MUN. Nah, itu adalah kali pertama aku ikut MUN dan bener-bener nggak tahu MUN itu apa gitu. Jadi aku ikut sesimpel penasaran ini ngapain gitu. Karena kata teman-teman aku ini seru banget gitu, dan waktu itu offline ya. Waktu itu offline. Aku mikirnya selain lomba aku juga bisa jalan-jalan kan ke Semarang. Nah, pas aku ikut, aku kaget ternyata emang lombanya atau konferensinya itu benar-benar seformal itu, pakai jas ya. Terus kita nanti bicara atas nama negara gitu. Itu menurut aku unik banget karena di SMA aku tuh nggak ada MUN. Cuman kalau aku lihat di beberapa SMA, di beberapa SMP bahkan ya, MUN itu sesuatu yang udah jadi ekskul gitu kan, jadi ekstrakurikuler. Jadi itu kalau teman-teman punya itu di sekolahnya, congrats, teman-teman berarti bisa selangkah lebih maju belajarnya. Cuman yang nggak punya atau belum ada, nggak apa-apa. Teman-teman belajarnya di sini. Gitu ya. Sekarang kita bahas nih, what is model UN? Kalau teman-teman lihat nih, di definisinya nih, model UN itu simulasi ya, simulasi proceedings dari komite UN. Jadi, bukan PBB-nya kita simulasiin, bukan. Tapi komite dari PBB-nya. Gitu ya. Sama kayak kita misalkan mengsimulasikan sidang DPR. Nah, kan sidang DPR itu kan banyak. Sidang DPR yang mana nih? Komisi 1 kah? Komisi 2 kah? Sidang paripurnanya kah? Atau apa gitu kan. Itu harus spesifik. Nah, di PBB juga gitu. Strukturnya itu lebih daripada satu komite tuh lebih dari satu. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat di structure yang aku kirim di WhatsApp juga kemarin, itu teman-teman bisa lihat berapa banyak struktur ataupun organ di bawah PBB. Ya, jadi ada 6 principal organs, itu dibagi-bagi lagi, tiap organnya ada suborgannya punya council-nya sendiri, dan seterusnya. Intinya adalah teman-teman tuh mensimulasikan sidang tersebut. Tapi teman-teman di situ bukan jadi orang ikut rapat gitu, bukan sesimpel itu, ya. Tapi teman-teman itu ke sana mewakili negara, ya. The body that can be simulated in MUN is usually any organ existing in the UN system. Jadi di dalam sistem PBB ada apa, itu yang kita simulasiin. Nah, yang ditawarkan atau yang dicoba untuk diberikan sama MUN ke kita semua nih yang mau coba itu adalah sebuah pengalaman di mana kita tuh mewakili negara dan kita memperjuangkan apa yang negara kita mau. Intinya gitu ya. Kenapa ini penting? Karena teman-teman itu banyak masih yang menganggap MUN itu nggak ada unsurnya sama negara. Ya, jadi mereka itu masih mikir MUN itu masih sidang biasa. Padahal MUN itu sidang yang di mana pesertanya perwakilan negara. Gitu ya. Perwakilan negara itu berarti si orang ini punya kapasitas untuk mewakili negaranya dan menentukan arah kebijakan negaranya. Jadi nggak sembarang orang. Makanya kita sebut sebagai diplomat. Ya, diplomat itu mereka mewakili negara dan menentukan arah kebijakan negara. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya si diplomat nih, ya, itu tuh suara dari keseluruhan negaranya, bukan suara pribadinya dia. Paham ya? Itu yang jadi pegangan kita nih di MUN. Kalau kita ngomong, ya, itu tuh selalu atas nama negara. We're representing our country, not our personal self. So whenever we're pronouncing any statement, any policy briefs, any explanation regarding our country, that's the opinion of the whole country, not our opinion. Ya, jadi itu opini dari semua country-nya yang resmi, ya. Kak, tapi kan satu negara kan pendapatnya beda-beda. Gitu kan, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Terus si diplomat ini mewakili suara yang mana? Jawabannya adalah suara resmi dari pemerintah
alias kebijakan pemerintah, gitu ya. Jadi kebijakan pemerintah gitu. Mereka nggak bakal bilang negara aku setujunya sih kayak gini, cuman aku sendiri sih pengennya gini. Itu mereka nggak boleh kayak gitu. They only have to represent the country's interest. Kalau kita ngomongin negara, berarti di subtract lagi dari atas ke bawah. Negara nih apa? Negara kan gede ya. Negara apa nih? Maksudnya apa yang bisa disebut sebagai pendapatnya si negara? Ini mungkin yang anak soshum paham ya. Dari negara kita tarik lagi ke bawah, ada pemerintah. Pemerintah nih di samping kiri kanannya ada lembaga peradilan ya, ada DPR, MPR, DPD, DPRD ya. Itu kalian paham lah trias politika kan. Jadi negara tuh semuanya apa yang bisa diekstrak, nah itu opininya adalah opini pemerintah, dalam hal ini lembaga eksekutif. Gitu ya. Jadi itu perbedaan. Itu tentang ini. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Kalau mau nanya via chat boleh ya, tulis aja kalau misalkan mic-nya lagi nggak fungsi baik, atau via via Zoom chat, via mic silakan ya. Jadi bebas banget. Kalau nggak ada aku lanjut. Nah, ini definition. Kalau definition itu paling ada 4 ya yang penting. Pertama council atau committee. Ini yang aku bilang tadi ya. Kan PBB gede ya. Di bawahnya PBB itu ada apa aja sih? Itu yang kita sebut sebagai council atau komite. Ya, bahasa Indonesianya konsil atau komite. Misalkan komite di sekolah biasanya komite sekolah gitu ya, komite wali kelas gitu. Ya itu maksudnya itu. Di sini yang dimaksud dengan council committee itu adalah mereka tuh tetap merupakan organisasi internasional. PBB itu organisasi internasional, iya. Tapi komite-komite di bawah PBB, dia juga merupakan organisasi internasional. Kenapa bisa gitu, Kak? Kok bisa ada organisasi internasional di atas, bawah-bawahnya tetap organisasi internasional? Nah, ini yang bikin kita penasaran, kan? Ingat, patokan organisasi internasional itu bukan strukturnya dia paling atas atau paling bawah, ya. Tapi anggotanya kita lihat. Anggotanya negara atau bukan sih? Nah, kita lihat misalkan UNHRC, United Nations Human Rights Council. Negaranya itu jadi peserta nggak di komite ini? Oh, ternyata UNHRC punya 50 anggota misalkan. Nah, anggotanya ini siapa aja? Negara-negara ternyata. Azerbaijan, Indonesia, Amerika, Kanada, Australia. Anggotanya itu negara, bukan orang, bukan Mister ini, bukan Miss ini, gitu. Tapi negara. Selama anggotanya itu negara, maka dia organisasi internasional. Kenapa internasional? Internasional. Nasional itu ya udah satu negara. Inter itu artinya nyambung ya. Jadi antar negara, internasional. Beda sama intra. Intra tuh ke dalam. Ya, jadi kalau inter tuh menghubungkan dua hal yang ada di luar, gitu. Internet, nah itu menghubungkan komputer kita sama komputer luar, gitu kan. Apalagi apalagi ya kalian cari sendiri lah yang depan yang belakangnya inter. Ntar kalau udah dapat pasti istilahnya adalah eksternal ke eksternal, gitu ya. Itu committee dan council, semoga paham ya. Jadi ada UNHRC, ada UN. Depannya biasanya ada UN-nya ya, tapi nggak semua. Tapi biasanya ada UN. Contoh yang nggak ada UN-nya misalkan ILO, International Labour Organization, atau bahasa Indonesianya kita Organisasi Buruh Internasional. Nah, itu biasanya mereka namanya nggak pakai UN. Gitu ya. Terus kedua, study guide. Nah, ini yang penting nih. Tenang aja kalau misalkan teman-teman baru join, karena nanti ada study guide. Atau bahasa Indonesianya ya pedoman belajar lah ya. Untuk kita nih, para peserta nih. Kan kita kan nanti peserta kan mewakili negara nih. Kita dapat negaranya siapa tuh random. Kita nggak pasti dapat Indonesia, pasti kita bisa dapat yang Malaysia. Atau kita mungkin bisa dapat Mesir misalkan. Itu random banget. Itu benar-benar keputusan panitia dan chair. Ya. Nah, nanti saat kita udah dapat negaranya, kita akan dapat pedoman belajar nih. Pedoman belajar itu isinya apa? Isinya tuh ngasih tahu bahwa isu yang dibahas tuh A, isu yang dibahas tuh B gitu. Misalkan isunya adalah nuklir. Nah, senjata nuklir. Senjata nuklir kan luas kan, topiknya tuh luas. Apa nih yang mau dibahas? Apa yang jadi permasalahan yang harus kita analisis nanti nih? Itu jawabannya ada di study guide. Study guide itu bilang, oh ternyata yang dibahas itu senjata nuklir dalam konteks perang aja gitu. Jangan dalam konteks yang non perang gitu. Berarti nanti kita risetnya fokusnya di situ. Gitu. Jadi penting banget buat baca study guide. 3, position paper. Nah, ini adalah dokumen yang isinya itu menceritakan posisi kita sebagai negara sendiri. Jadi, position paper, paper yang isinya tuh posisi dari negara siapa, negara yang kita wakili saja. Jadi, ini paper yang bikin sendiri-sendiri.
Ya, ini ingat ya, paper yang bikin sendiri-sendiri. Keempat, draft resolution. Ini baru yang bikinnya bareng-bareng. Tapi ini dibikin di akhir. Nanti kalau conference-nya udah di tengah-tengah hari nih, udah mau mencapai sesi terakhir, baru tuh dibikin draft resolution. Gitu ya. Kalau position paper, dia dibikinnya sebelum conference-nya dimulai. Jadi sebelum hari pertama, harus udah dikumpulin. Bisa H-1, bisa H-2. Nah, itu mungkin lebih gampang ya mahamin. Jadi bedanya itu. Ini 4 definisi yang menurut kita tuh penting banget untuk kalian tahu sebelum kalian terjun ke MUN. Gitu ya, paham ya? Itu tentang definition. Oke, ada yang mau nanya sebelum aku lanjut ke ini, definisi yang kedua? Kalau tidak, apa lanjut? Nah, ini kalau kalian lihat nih, ini aku geser aku ke sini. Nih ya, kelihatan nggak? Nah, itu ada 3 orang tuh di depan tuh. Itu namanya chair. Ya, chair itu ya artinya kursi. Cuman chair di sini tuh artinya orang yang memimpin jalannya sidang, gitu ya. Yang memimpin jalannya sidang, dan biasanya ada 3 orang. Kadang 2, kadang 3, ya. Tapi normalnya 3. Nah, 3 itu, yang di tengah itu biasanya pemimpin dari chair-nya, atau kita nyebutnya head chair, ya, atau head director, atau president director. Kiri kanannya itu asistennya. Tapi fungsinya sama, dia itu memimpin jalannya sidang. Tugasnya mereka apa? Mereka itu bukan sebagai peserta. Ya, mereka bukan sebagai peserta, mereka itu sebagai yang ngejalanin sidangnya. Gitu ya. Jadi, nanti ada kita sebagai delegate, ini delegate yang poin ketiga kalian baca ya. Person who represent the country, itu kita. Ya, yang bikin position paper tadi, yang bikin draft resolution itu kita. Kalau chair itu nggak bikin itu semua, karena mereka semacam ya, kurang lebih mirip kayak juri ya, juri dari suatu lomba. Tapi bedanya apa? Kalau juri di lomba kan biasanya diem ya. Misalkan lomba pidato, ada jurinya. Itu jurinya biasanya cuma nyatet doang, pidatonya bagus apa enggak, skornya berapa. Dia nggak akan memimpin, oke kamu udah selesai, nanti habis ini giliran kamu ya. Itu mereka nggak. Biasanya kan panitianya kan ada sendiri kan ya. Ini biasanya anak-anak OSIS, anak-anak BEM paling paham nih. Terus kalau di MUN, itu konteksnya beda. Jadi selain mereka juri, selain mereka menilai, mengassess gitu ya, mereka juga memimpin jalannya sidang. Jadi mereka akan ngasih tahu ya siapa giliran siapa gitu, atau setelah ini giliran siapa, setelah ini agendanya apa. Itu mereka semua tuh yang ngatur tuh. Ya. Kalau plakard nih ada perempuan yang angkat plakard di sini ya. Ini kan ada kartunya nih. Itu kartu penanda. Tulisannya itu tulisan apa? Tulisannya itu nama negara kita gede banget. Ya. Kalau di offline MUN zaman dulu plakardnya tuh bisa dibawa pulang. Jadi buat kenang-kenangan. Kalau online aku kurang tahu, tapi kalau online tuh pakai fitur raise hand. Jadi kalau kalian lihat di ini ya di apa? Di bagian participant Zoom, itu kan kalau kalian ke participant kan ada opsi ini ya, ada opsi raise hand atau pakai reaction nih. Kalau aku sekarang misalkan reactionnya tepuk tangan, itu nanti pakai itu. Kalau misalkan kita mau ngomong. Ya, jadi fungsinya plakar tuh apa? Fungsinya plakar adalah untuk menandakan kita pengen ngomong nih. Nah, ini penting nih, aku mau ngasih tahu. Karena kita MUN itu beda-beda negara, ya, kan budayanya beda. Ya kan, budayanya beda, latar belakangnya beda, sopan santunnya pun beda. Kalau kita minum di Indonesia pakai tangan kanan umumnya, di sana mungkin tangan kiri boleh-boleh aja. Atau kalau kita biasanya itu kalau minum atau makan duduk, mereka sambil berdiri biasa aja. Apalagi, misalkan sesimpel ini, makan sambil ngomong. Mungkin kalau di Indonesia ya biasa aja gitu kan. Tapi beberapa negara mungkin kalau lagi ngobrol kalian makan itu nggak sopan gitu. Nah, karena tata keramanya beda nih, sopan santunnya beda-beda nih antar negara. Dan ingat negara di PBB itu ada 200. Aku lupa berapa, tapi kalau nggak salah 194 lebih. Nah, dari 190 sekian negara, tata keramanya beda, berkumpul di satu tempat, di satu ruangan, ngebahas hal yang sama. Itu pasti kan nggak bisa semuanya ngomong. Plakar tuh berfungsi untuk memastikan semua berjalan rapih dan nggak memastikan semuanya teratur gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ngomong, plakar tuh diangkat ya. Nanti cara akan ngomong, anyone who wishes to talk on this motion gitu kan. Misalkan ada motion, ada topik. Siapa yang mau ngomong nih? Terus nanti mereka angkat tangan dulu, angkat plakar dulu ya. Ditahan dulu nih. Sampai nama negara kita disebut baru kita turun. Misalkan chair-nya akan ngomong nih, Delegate of Australia.
Nah, nanti Australia turun tangannya. Yang lain masih nahan nih, masih nahan. Delegate of Canada turun, yang lain masih angkat tangan. Gitu. Jadi urutannya rapih. Jangan kita mau ngomong tuh langsung nyaut gitu kan. Langsung nyaut. Enggak. Fungsinya plakart adalah tandain kalau kamu mau ngomong. Kalau kamu nggak mau ngomong saat itu, nggak usah ngangkat plakartnya. Turun aja, diemin aja. Gitu ya. Kalau konteksnya Zoom, konteksnya online MUN, berarti raise hand-nya nggak usah diaktifin. Ya, diem aja. Misalkan aku lagi nggak mau ngomong di topik ini, aku mau ngomong di topik yang lain, aku diem dulu aja hari ini. Atau sesi ini. Gitu ya. Agak pusing nggak? Agak pusing iya, karena kalian belum dikasih tahu flow-nya. Tapi nggak apa-apa, kalian udah tahu, oh nanti tuh ada angkat plakat, nanti tuh kalau aku mau ngomong, aku harus angkat, nggak bisa asal ngomong gitu. Dan sistemnya nggak ditunjuk sama chair ya. Ingat, sistemnya nggak ditunjuk sama chair. Jadi nggak bakal disuruh Kanada, Denmark sesuai alfabet gitu ya. Prancis gitu, enggak. Tapi yang mau ngomong ya udah ngomong aja gitu. Cuman chair itu biasanya kalau kita diem doang, diem terus, itu kita akan ditunjuk secara tiba-tiba. Karena chairnya nggak mau semuanya tuh yang ngomong tuh itu aja. Ya, so that's the difference between when you're raising a placard and when you're appointed by the chair to talk on certain issues. Gitu ya. Itu tentang simulasinya. Ini kalian lihat gambar nih, kan ada ini ya, ada proyektor di belakang nih ya. Itu nanti tuh nampilin ini, list isu, list topik, list apa yang mau dibahas. Nanti ditunjuk sama chairnya yang mau bahas ini silakan angkat tangan dan seterusnya. Gitu ya, itu biar gambaran aja kalau offline tuh kurang lebih gini. Kalau kalian mau kepo, ya kalian ini aku share linknya. Kalian bisa buka YouTube, kalian tulis UNGA meeting. Nah, terus kalian klik yang mana aja, cuman aku kasih contoh yang ini aja ya. Misalkan ini yang zaman dulu ya, yang waktu belum ada COVID. Nah, ini nih. Ini kayaknya cocok nih. Nah, ini kalian lihat nih. Itu videonya 11 jam. Kalian random aja ke menit berapapun. Itu tuh semuanya duduk. Ya, semuanya duduk. Dan mereka hanya bisa ngomong kalau misalkan mereka ngangkat plakar. Atau kalau konteksnya udah elektronik, mereka mencet tombol sesuatu lah. Seperti itu. Nah, ini flow-nya. Flow-nya itu dimulai dari roll call dulu. Ini kalian, ini aku kasih. Nah, roll call itu absen. Ya, jadi bakal di absen dulu nih. Ya, negaranya siapa aja yang hadir. Dan absen tuh sama kayak sekolah, sama kayak kuliah. Dari atas ke bawah tuh sesuai alfabet. Ya, dari pertama sampai akhir. Dan ini cuman absen doang. Ingat, cuman absen doang. Apa yang dibicarakan nanti saat nama kita ditunjuk ya, diucapin nama chairnya, kita kasih tahu kita hadir gitu. Kalau kita hadir tapi kita nggak nyaut gitu ya, nanti dianggapnya nggak hadir sama si chair. Jadi jangan sampai kelewatan. Ya, nanti aku jelasin di slide kedua. Terus ada nomor 2 nih, kalian lihat nomor 2 General Speakers List. Sesuai namanya general, umum. Jadi kalian akan ngomong selama 1,5 menit per negara, ya. Nggak semua, yang mau aja, per negara, tapi hanya bahas hal-hal yang sifatnya umum. Contoh, kalau kita bicara COVID, berarti bicaranya secara umum aja ya, vaksin gitu kan ya, atau social distancing-nya mau gimana, dan seterusnya. 3, moderated caucus. Nah, ini yang mulai spesifik. Kalau tadi bahasnya COVID, bahasnya PSBB gitu ya, ini COVID-nya lebih spesifik yang kita bahas. Contoh, kita mau gimana nih distribusi vaksinnya? Mau ke lansia dulu, apa ke anak muda dulu nih? Terus kita mau ngebantu negara lain yang nggak punya akses ke vaksin gimana? Itu kan udah teknis banget ya, udah spesifik banget. Itu semuanya bahas di moderated caucus. Kalau yang umum bahasnya di nomor 2. Gitu ya. Nomor 4 nih unmoderated. Lihat namanya. Moderated itu artinya diatur ya. Jadi caucus. Caucus itu pertemuan. Pertemuannya diatur alias ada aturannya. Kalau mau ngomong tadi angkat plakar, kita ngomongnya cuma sekian menit. Kalau udah jangan kelebihan, kita langsung turun. Giliran yang lain itu kan semua diatur ya, sama peraturan, sama tata tertib sidang, gitu kan ya. Kalau unmoderated berarti kebalikannya, caucus yang tidak diatur, alias bebas. Kalian mau kemana aja, mau ngomong sama siapa, berapa menit, ngomongin apapun bebas. Tapi ada cap waktunya. Jadi kalian dikasih misalkan 20 menit. Oke, 20 menit kata chairnya nih ya. 20 menit silakan kalian diskusi, ngomong ke siapa aja, bebas, mau nyamperin siapa silakan. Gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat di gambarnya nih, ya. Ini orang pada berdiri nih. Karena di offline MUN emang beneran berdiri.
Ya, emang beneran berdiri. Dan kalau teman-teman lihat yang di sebelah sini, ini semua duduk nih. Ya, karena emang nggak boleh macam-macam, nggak boleh kemana-mana. Kalau unmoderated, kalian silahkan keliling kemana aja. Kak, tapi kan aku sekarang online. Terus gimana aku main jalan-jalannya, Kak? Nah, kalau online itu pakai breakout room, ya. Pakai breakout room. Pada tahu kan yang breakout room. Jadi, ntar ada 5 breakout room nih misalkan. Kalian bebas nih mau nyamperin ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 secara online. Gitu ya. Tapi konsepnya sama. Kalian bebas kemana aja. Dan ngobrolin apa aja. Selama maksimal sekian menit. Terakhir baru, nah ini voting procedure. Baru nih, setelah kita berdebat, setelah kita pidato, setelah kita ini, setelah kita itu, apa nih hasil kesepakatan kita? Nah, itu yang ditentukan dalam voting procedure. Kalian bikin resolusinya dulu, draftnya. Nanti di procedure votingnya, di procedure votingnya, dipilih nih. Mana nih draft terbaik nih? Nah, mana kesepakatan terbaik nih dari beberapa negara? Kak, draft resolution itu cuma satu ya. Draft resolution itu lebih dari satu. Ya, jadi bisa lebih banyak. Tapi nanti yang dipilih cuma satu. Nah, yang ditentukan itu cuma satu draft resolution. Misalkan ada 5 draft resolution nih, ya. Masing-masing draft resolution misalkan ada 12 negara, ya. Geng-gengannya negara nih, masing-masing bikin 5 nih. Nah, nanti dari 5 ini akan di voting. Mana sih yang paling dapat suara terbanyak, ya. Sebenarnya bukan suara terbanyak sih ya. Ada teknisnya, itu kita bahas di kelas ketiga. Cuman intinya adalah mana sih yang paling banyak dapat suara representatif gitu kan. Yang paling banyak dapat perwakilan suara tuh siapa aja. Oh, ternyata dari draft 1, draft 2, draft 3, draft 4, draft 5, si draft yang ketiga nih yang paling banyak dapat suara, maka draft 3 lah yang akan dipilih sebagai resolusi resmi yang terpilih. Nah, kalau resmi terpilih artinya apa? Artinya yang nggak setuju pun tadi itu wajib setuju sama yang terpilih ini. Sama kayak pemilihan ketua kelas ya. Aku nggak tahu sih kalau online zaman sekarang ada ketua kelas apa enggak ya. Cuman kalau zaman dulu, ya waktu kalian sebelum COVID nih ya, ketua kelas kan dipilih kan. Nah, itu kan yang milih kan nggak semuanya milih orang yang sama kan. Nah, saat ketua kelas terpilih, ya yang nggak milih mau nggak mau harus nurut dong. Sama kayak pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan seterusnya. Konsepnya sama di draft resolution kayak gitu. Gitu ya. Oke, kita udah 30 menit jalan. Mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum aku bahas, karena kita masih ada sekitar setengah jaman lagi. Boleh ya kalau mau nanya. Ada. Oke. 40 menit limitnya udah dihapus ya. Oke, berarti aman ya. Soalnya ini apa Zoom aku yang premium itu ke disable. Aku lupa kenapa, akhirnya aku bikin baru pakai email yang lain. Ya bagus lah kalau nggak ada limitnya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke absen dulu nih, ke absen. Nah, lihat nih, lihat panahnya. Ini kan ada present voting, ada present doang. Bedanya apa sih Kak? Bedanya gini. Ini sama-sama absen ya, tapi bedanya apa? Bedanya gini. Kalau present ya, ini akan menentukan nanti pas resolusinya dipilih ya di kita mau voting, itu kita punya opsi 3. Yes, no sama abstain. Ditangkap dulu aja ya, ditangkap dulu aja. Terus kalau yang present and voting, itu pilihannya nanti cuma yes and no. Kak Abdur, ini yes no ini maksudnya kita setuju nggak setuju sama apa nih? Sama draft resolution. Jadi kalau aku back ke yang tadi, nah ini kan terakhir kan ada sorry. Ini kan voting procedure nih. Saat sudah prosedur mau voting resolusi, nanti tuh opsinya tuh ada iya, ya setuju, nggak setuju, atau abu-abu. Nah, abu-abu atau nggak milih kemana-mana, gitu ya. Nah, nanti kalau ingin menentukan kita, misalkan kita negara yang, aduh Kak, setelah dipikir-pikir ya, aku draft resolusinya si A nih, aku sih nggak setuju ya. Cuman bukan nggak setuju 100% nih Kak, aku cuman nggak merasa ini penting aja, gitu misalkan. Ada nggak ya opsi aku di mana bisa golput? Nah, itu mungkin bahasanya, golput, golongan putih. Bisa nggak ya Kak? Bisa. Dengan catatan kalian nanti pas di roll call milihnya yang ini. Nah, present. Abstain itu artinya abu-abu ya, nggak yes, nggak no. Kalau kalian nanti pas di absen sama chair ya, misalkan dipanggil nih, Delegate of Indonesia. Terus kalian jawab,
delegate of Indonesia is present and voting. Kan jawabnya gitu ya. Kalau jawabnya kayak gitu, nanti di akhir kalian cuma bisa yes atau no. Paham ya? Tapi ingat, ini cuman konteksnya kalau penentuan substantial. Waduh, apalagi tuh Kak, substantial procedural itu apa? Kalau misalkan penentuan resolusi, itu kan menentukan sikap negara kita ya. Jadi kalau misalkan resolusi A ngomongnya apa, kita pilih, nanti negara lain tuh akan lihat, oh si negaranya Abdur nih, sikap seperti ini. Itu kan substantial, sesuatu yang berkaitan sama apa yang dibahas. Tapi kalau misalkan yang di voting itu prosedural, ya, itu dia nggak boleh abstain. Wajib yes or no. Meskipun awalnya dia votingnya itu roll call-nya itu present doang. Paham ya? Contohnya di mana Kak? Contohnya misalkan saat lagi menentukan mosi. Ya misalkan cara nanya, oke, pada setuju nggak nih kalau misalkan kita bahas mosi tentang vaksinasi COVID? Ingat, mosi tentang vaksinasi COVID. Setuju apa enggak kita bahas ini? Bukan setuju sama vaksin COVID apa enggak? Bukan. Ingat ya. Jadi seakan-akan tuh kita nanya, lu mau ikut gak diskusi tentang COVID vaksin? Gitu kan. Diskusi tentang vaksin COVID. Kalau kita jawab setuju, misalkan, oke deh, gue setuju mau diskusi tentang vaksin COVID, itu bukan berarti kita setuju sama vaksin COVID. Nah, beda. Tapi kita cuma setuju buat ngomongin itu. Ya, itu prosedural karena nggak menentukan sikap kita sebagai negara. Paham ya? Kalau misalkan konteksnya kayak gitu ya kalian wajib yes atau no. Iya, iya, enggak. Lu mau diskusi apa enggak nih sama kita? Gitu. Jangan, gue abu-abu deh. Gue nggak tahu mau gimana. Oh, itu nggak bisa itu. Karena prosedural gitu ya. Kalau substantial itu wajib, kalau substantial itu bisa abstain. Gitu ya, paham ya? Jadi ingat aja, oh kalau lagi nentuin mosi, kata Kak Abdur, prosedural berarti aku harus yes atau no. Kalau substantial, aku bisa abstain. Dengan catatan, pas sebelumnya voting aku udah present. Gitu ya. Kalau udah voting substantial, terus kalian waktu itu ngangkat roll call-nya present and voting, terus kalian jawabnya abstain, itu nanti cara nggak bakal ngebolehin gitu. You can't do that because previously you chose to be present and voting, so you have to choose. You cannot be abstain unless you chose present during roll call. Gitu ya. Apalagi ya, catatan tambahan, roll call ini sesuatu yang akan ditanya terus ya. Jadi Kak Abdur, kalau aku awalnya present nih Kak, tapi aku pengen present and voting gimana caranya ya? Nah nanti di roll call yang kedua, ketiga, keempat kalian boleh ganti. Karena roll call ini dilakukan setiap sesi ya. Gini, teman-teman bisa lihat di Zoom chat. Di MUN tuh ada namanya committee session ya. Nah, committee session ini apa? Session 1, misalkan jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, session 2, misalkan jam 10.30 kan istirahat dulu ya, sampai 12 siang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setiap sesi nih, kan setiap ganti sesi, itu akan ditanya roll call-nya. Kamu mau present apa present voting? Itu akan ditanya terus tuh. Ya. Selain untuk ngasih tahu, selain untuk cari tahu kita nih mau yang mana, chair-nya nih juga nanya lagi untuk memastikan kalian hadir nggak nih pas di session ini. Makanya roll call tuh setiap session. Gitu ya. Itu tentang roll call. I hope this explains, karena this is actually quite fundamental dalam hal kita memahami MUN secara struktural. Ya, ini penting banget. Okay, any question before I jump into general speakers list? Saya sebenarnya kurang paham kapan kita harus pilih present dan kapan kita harus pilih present and voting. Oke, thank you Jovita. Ini bagus banget. Kapan kita present, kapan kita voting. Nah, jadi ini tuh bukan milih sesuka hati ya. Aku belum jelasin soalnya. Ini bukan milih soal, oh aku kayaknya feeling aku nih present aja. Nggak gitu ya. Tapi ada kaitannya sama sikap negara kita. Contoh, misalkan dalam hal, contohnya nih ya, dalam hal Indonesia di isu Palestina misalkan. Kan kita udah jelas ngedukung banget kan. Kita udah jelas ngedukung banget Palestina gitu. Nah, kalau kita memilih abstain, itu tuh ngasih sinyal seakan-akan kita tuh bisa abu-abu dalam isu Palestina. Gitu. Padahal kita udah jelas tegas tuh kita ngedukung. Atau negara lain, misalkan Amerika. Amerika di isu senjata nuklir. Nah, Amerika ini kan satu punya nuklir, dua dia juga pengen senjata nuklir ini tetap ada tapi sebagai ini ya preventive measures aja ya.
buat apa? Karena ada negara lain yang menurut Amerika punya, ya kita juga harus punya dong. Gitu kan mereka mikirnya gitu. Kalau abstain atau milih presiden itu seakan-akan tuh kendor gitu, sikapnya tuh kayak kendor gitu. Ya, jadi better president voting. Terus kapan Kak kita bisa present? Jawabannya adalah buat negara yang emang nggak tahu sikap mereka nih terhadap suatu isu. Contoh, negara-negara yang ada di Pacific Island. Misalkan negara apa nih? Misalkan Fiji. Fiji negara bukan negara kepulauan sih, negara kepulauan. Negara yang terletak di tengah-tengah ya, Samudra Pasifik. Bahasnya itu isu tentang misalkan contohnya isu tentang bentar aku mikir, isu tentang narkoba misalkan. Nah, tentang narkoba. Di negara gua, ini anggapnya Fiji ngomongnya. Ini misalkan, di negara gua narkoba nih ya gimana caranya orang mau ngirim ke negara gua gitu kan. Negara gua kan di tengah-tengah samudra gitu kan. Lebih mahal transportnya daripada narkobanya gitu kan. Orang gue juga mikir buat make gitu kan. Tapi di saat yang sama gue juga nggak setuju, bukan nggak setuju juga karena menurut gue ya itu sesuatu yang nggak dilarang di negara gue misalkan gitu. Ya udahlah daripada gue nggak tahu mau yes mau no, gue milih present aja atau abstain. Gitu. Jadi gitu ya, Jovita ya. Kalau misalkan penentuannya itu based on our country's interest. Kepentingan negara kita tuh apa sih? Kebijakan negara kita tuh apa sih? Nah, itu biasanya ngebantu kita buat bikin menentukan present apa present voting. Tapi ingat, itu nggak akan menjadi sesuatu yang ngefek-ngefek banget karena at the end of the day kalian tetap bisa ganti di tengah-tengah. Misalkan udah keburu ngomong present di tengah-tengah pengen present voting ya silakan. Gitu. Misalkan setelah kalian lihat diskusinya, oh negara gue nih setelah gue lihat diskusinya sih harusnya sih gini ya. Ya udahlah gue ganti aja itu boleh banget. Ya, but generally, kalian lihat dari stand secara umum dulu, baru kalian nentuin based on discussion-nya sejauh ini udah gimana. Seperti itu ya, Jovita ya, semoga menjawab. Okay, any other question from anyone? Okay, if not, kita lanjut. Jovita, thank you pertanyaannya. Kita lanjut ke general speakers list. Nah, ini ingat kata kuncinya general ya, general speakers list. Jadi kalian tuh bahas secara umum ya without specific topic ya. Dan kurang lebih selama 1,5 menit. Nah, you can reaffirm your stance and solution. Jadi ini tuh intinya adalah buat ngenegasin ya, kita nih dalam suatu isu sikapnya apa nih? Setuju kah? Atau setuju tapi cuma 70% kah? Atau gimana? Gitu ya. Terus if there is still remaining time, you could yield to. Nah, ini aku mau jelasin. Jadi kan 90 tadi aku ngomong 90 menit ya, sorry. 90 detik alias 1,5 menit. Ya. Itu kalau nggak kepake semua buat ngomong, kita bisa yield. Yield itu artinya ngirim ya. Gua punya sisa waktu, gua bisa kirim. Kirimnya ke siapa? Ada 3. Pertama ke other delegate. Misalkan kita udah ngomong selama 1 menit. Berarti kan sisa 30 detik. Oh, gue mau ngasih ke teman gue nih si negara Afrika Selatan misalkan. Ya udah, delegate of Indonesia, gue Indonesia misalkan, delegate of Indonesia would like to yield the time to delegate of South Africa. Gitu. Nanti South Africa akan ngomong selama 30 detik. Ini adalah sisaan waktu yang gue kasih ke Afrika Selatan. Nanti Afrika Selatan tetap bisa ngomong lagi selama 1,5 detik karena 30 detik yang dia ngomong tadi itu kiriman dari si negara Indonesia, si Abdul. Gitu ya. Jadi mereka tetap ada giliran. Ini cuma dapat tambahan aja. Itu 1. 2, to the POI. POI itu points of information. Jadi kita buka sesi tanya jawab. Delegate of Indonesia would like to yield the remaining 30 seconds for question and answer. Nah, jadi kalau ada negara mau nanya ke kita itu bisa dalam konteks jangka waktu 30 detik tadi. Misalkan, okay, delegate of Australia, you may ask your question, terus Australia nanya, Indonesia, how do you see the issue of ini? Misalkan. Terus Indonesia jawab, thank you delegate of Australia. We see that the issue of this should be addressed by Nanti setelah selesai ngomong, ternyata Indonesia masih ada 15 detik lagi sisa. Itu bisa di yield lagi ke negara yang lain yang mau nanya. Misalkan delegate of Netherlands, ya udah Netherlands nanya, Belanda nanya. Dan seterusnya sampai waktunya habis. Gitu ya. Itu kedua. Ketiga, to the chair. Kalau to the chair itu artinya kita nggak mau pakai lagi waktunya. Ya misalkan udah 30
Misalkan udah 1 menit, sisa 30 detik. Nah, 30 detik sisanya nih, kita nggak mau ngasih ke orang, kita juga nggak mau buka question and answer, ya udahlah, angus gitu kan. Itu namanya to the chair. Kita balikin ke chair. Chair nih, waktunya gue udah nggak mau pakai lagi, gue mau udahan, silakan ke giliran berikutnya. Jadi langsung giliran berikutnya. Misalkan giliran berikutnya negara Kanada, ya udah Kanada langsung maju. Terus 30 detiknya kemana tuh Kak? Ya udah angus gitu kan. Balikin ke chair gitu ya. Itu 3 hal yang bisa kalian yield kalau general speakers list. Ingat, general speakers list. Jadi ini cuman pas general speakers list ya. Pas moderated caucus nggak bisa. Kalau sisa waktunya, ini aku langsung next ya. Kalau misal, oke ini nggak usah. Nah ini kita langsung. Kalau moderated caucus nanti yang aku bilang tadi, yang ngomongnya topiknya tuh udah mulai spesifik ya, subtopik ya, sub-topik. Nah itu kalau biasanya 1 menit ya, 1 atau 2 menit. Kalau 1 menit kita ngomong, sisa 30 detik, itu 30 detiknya otomatis angus. Kita nggak bisa ngirim ke orang, kita nggak bisa buka tanya jawab, nggak bisa. Ingat, ini caucus, ya bukan speakers list. Jadi yang yield tadi, yang ini dicatat ya, yang yield tadi itu cuma bisa di general speakers list aja. Paham ya? Oke, itu moderated caucus. Ada yang mau ditanya nggak sebelum aku jelasin tentang caucus si moderated atau MC? Kita bisa nyebutnya MC biar cepet ya. I would like to ask a question. Sure. Nanti tuh there will be a timer on screen atau gimana? Or do we have to track the time? Oke, thank you Janis pertanyaannya. Ini bagus nih. Jawabannya ada. Jadi setiap kita ngomong nanti timernya akan ditampilin di layar. Jadi kalian nggak usah khawatir ngeset timer sendiri atau ngelihat jam tangan, itu nggak usah. Nanti akan dilihat di layarnya, gitu ya. But it depends. Oke, nggak. Kalau online MUN ditampilin di layar kayak gini sekarang ya. Jadi bakal di share screen. Cuman kalau di offline itu bisa jadi layarnya di belakang. Sedangkan kan kalian kalau ngomong ngadep ke orang kan nggak mungkin ngadep ke belakang. Ini kalau teman-teman lihat nih, aku back ke slide yang tadi ya. Nah ini kan layarnya di sini ya. Itu kalau kita mau ngomong, misalkan si yang ngangkat plakat nih, ya, yang perempuan yang ngangkat plakat, itu kan dia kan ngomong kan ke arah sana kan. Ini orang-orang kan berada di sana kan. Sedangkan layarnya dia di belakang dia, di samping kiri belakang gitu kan. Kan nggak bisa lihat tuh timernya. Nah, kalau di offline MUN kalian harus ngebalance tuh. Jadi ngelihat ke depan, sesekali ngelihat ke belakang. Oh, sisa 30 detik. Ya udah berarti ngomongnya disesuaikan lagi. Kalau offline MUN, kalau online MUN tuh akan ditampilin di share screen seperti ini. Jadi tenang aja sih kalau MUN yang online enak. Gitu ya, kalau timer. Terus, oke, ini tadi kita udah bahas topiknya tuh spesifik. Ya. Nah, ini passesnya ya. Kalau pengen, jadi gini, sistemnya tuh ngajuin motion. Misalkan gini, Abdur pengen bahas motion A. Ya. Terus misalkan Janis motion B. Terus tadi Jovita motion C. Nah, jadi dalam satu sesi, cara akan nanya, ini ada yang punya saran gak nih kita mau bahas apa nih? Abdur ngangkat plakat. Gimana kalau kita bahas motion A? BTW motion tuh topik ya. Kita mau bahas topik A. Oke, kata cara ditampung dulu. Thank you Abdur, kita tampung dulu. Ada lagi, kita mau bahas apa lagi nih kira-kira? Janis bilang, gimana kalau kita bahas topik B? Oke, topik B ditampung dulu. Jadi udah ada A, udah ada B. Jovita ngajuin lagi nih, Cer, gimana kalau kita bahas topik C? Gitu. Oke, ditampung. Nah, itu biasanya maksimal 3. Nah, nanti nih dari topik A, topik B, topik C kita voting. Nah, dimulai dari siapa? Dimulai dari Abdur, karena Abdur yang pertama kali ngajuin. Nah, untuk menentukan topik A dipilih apa enggak, rumusnya tuh yang ini nih. Nih, passes 50% plus 1 vote. Jadi kalau ada 30, misalkan kita berapa nih sekarang? Kita ada 21 negara. Nah, anggapnya ada 20 ya, ada 20 negara. 50% plus 1 dari 20 berapa? Berarti 20 bagi 2, 10. Berarti kalau mau lolos, itu minimal 11. Untuk topiknya Abdur, topiknya A nih, buat bisa dibahas, maka minimal adalah 11 suara dapat. Setelah di voting, dan jangan lupa ini wajib untuk vote ya, jadi antara yes atau no, nggak bisa abstain. Nah setelah di voting, topiknya Abdur tuh si A tuh dapat cuman 9 suara. Nah kalau dapat 9 suara, ya otomatis nggak kepilih. Gitu. Terus B, motionnya si Janis dapat berapa? Dapat 7 suara. Ya nggak lolos gitu kan. Karena cuma 7, minimal 11. Misalkan Jovita dapat
13. Ya udah Jovita otomatis topiknya C berarti yang dibahas. A sama B gugur. Gitu ya. Kak, kalau misalkan pas Jovita cuma dapat 10 gimana, Kak? Ya udah kita ulang lagi. Kita tanya lagi. Oke, kita mau bahas topik yang lain mana nih? Gitu ya. Atau bisa juga balik ke GSL tadi ya, General Speakers List. Kalau misalkan setelah tiga-tiganya di vote dan gak ada yang kepilih, biasanya chair tuh akan balik lagi ke General Speakers List. Ya, biar apa? Biar nanti urutannya yang belum ngomong tadi tetap bisa ngomong. Ya, General Speakers List selesai, nanti baru kita balik lagi ke Moderated Caucus. Gitu, paham ya? Jadi kurang lebih gitu. Oke, we got around 20-25 minutes. Nah, ini cara ngomongnya. Tadi kan kalian lihat di Zoom chat ya, kalian lihat kan si Abdur pengen topik A, Janis topik B, Jovita topik C. Gimana cara kita pengen ngomongnya buat nawarin gitu ya. Ngomongnya tuh yang poin kedua nih. Ya. Delegate of France would like to propose a moderated caucus for 10 minutes in total time with 1 minute speaking time each to talk about the topic of the root cause of the problem. Jadi, kita harus nyebutin total waktunya plus masing-masing negara dapat berapa. Total maksimalnya berapa? Total maksimalnya 20 menit. Masing-masing negara ini dapat berapa bebas. Tapi ingat, harus jumlahnya itu kalau dibagi enggak koma-komaan. Contoh, totalnya 20 menit. Ya, ini aku sambil di Zoom chat ya. 20 menit total. Nah, terus masing-masing 1 menit. Nah, pertanyaannya ada berapa delegate yang bisa ngomong? Ya udah 20 bagi 1 kan. Alias 20 delegate. 20 delegate masing-masing 1 menit berarti total selesai 20 menit. Kak, kalau 20 menit total 2 menit masing-masing bisa nggak? Jawabannya bisa. Karena 20 bagi 2 10. Berarti ada 10 delegate yang bisa ngomong masing-masing 2 menit. Kak, kalau 20 menit 1,5 bisa nggak? Nggak bisa, karena 20 bagi 1,5 koma-komaan. Kita nggak boleh koma-komaan karena harus angka yang bulat. Gitu ya. Kalau misalkan dapat angkanya 7, berarti kan 7 delegate yang hadir. Kalau 7,5, kan nggak ada delegate yang kita belah 2 kan. Jadi harus bentuknya itu bulat gitu ya. Nggak boleh koma-komaan gitu. Nah, terus gimana nih Kak? Misalkan udah dapat nih 20 menit total. Masing-masing misalkan 1 menit gitu ya. Berarti kan ada 20 delegate yang bisa ngomong di topiknya Abdur, topik A. Nah, nanti si Abdur misalkan ngomong nih, delegate of Indonesia would like to propose bla bla bla. Nanti kalau misalkan kepilih nih ternyata si Abdur nih dapat 13 suara nih, kan minimal 11 tuh. Nah, nanti siapa aja yang ngomong di topiknya Abdur tuh bukan si 13-13-nya ini pasti ngomong, enggak. Nanti cara akan ngangkat lagi. Ya, cara ngomong gini. Oke, based on the voting, we will talk upon the motion brought by the delegate of Abdur. Any delegates who wish to speak on Abdur's motion, please raise your placard. Nah, nanti kalian angkat lagi tuh. Kalian jawab yes di mosinya Abdur. Apakah kalian pasti kepilih lagi sebagai pembicara di topiknya? Jawabannya enggak. Karena itu sesuka chair. Chair tuh bebas milihnya siapa aja. Ya. Jadi nanti dipilih 20 delegate. 20 delegate mentok, kalau udah dapat 20-20-nya ya udah selesai. Gitu ya. Itu contoh buat tentang moderated caucus. Kalau unmoderated caucus, ini aku next, itu nggak ada waktunya harus berapa, minimal 1 orang berapa, nggak ada. Dan nggak ada topik. Cuman ada total time-nya aja. Jadi ngomongnya gimana? Ngomongnya gini aja. Delegate of Mauritius would like to propose an unmoderated caucus for 15 minutes. Ya udah gitu aja. Kita nggak perlu kasih tahu totalnya mau berapa, masing-masing berapa, atau mosinya mau apa, nggak usah. Total minute-nya aja. Ingat, sesuai gambar nih di atas gua nih. Itu orang-orang bebas kan mau kemana aja. Nah, itu nggak dibatasin sama 1 orang tuh berapa menit ngomongnya. Gitu ya. So only contains the total time. Gunanya apa? Kalau unmoderated caucus tuh buat nyari temen. Ya. Buat nyari gengan, istilahnya gitu ya. Mana nih yang sependapat sama kita gitu kan. Mana sih yang satu suara sama kita cari, kita bikin resolusi bareng-bareng. Gitu ya. So it's usually made atau it's usually used for making a blog and drafting. Gitu ya. Itu unmoderated caucus. Oke, do's and don'ts-nya apa? Be diplomatic as usual. Jangan ngemotong orang saat dia lagi ngomong. Listen to others. Jangan orang lagi ngobrol kita nggak dengerin. And always try to create a blog. Always try to create a blog. Karena kita bukannya kita harus satu council 50 negara atau harus satu tim, nggak juga sih. Karena kan negara kan beda-beda ya.
Gak mungkin semuanya setuju dalam satu hal. Kalian harus bikin geng. Ya ini kalian boleh ngegeng nih di sini. Kalian cari geng kalian yang satu suara nih sama kita nih. Siapa aja nih? Oh, ternyata kita dapat 20 negara ngegeng sama kita. Kak, kalau misalkan aku pengen cari gengan negara aku, tapi negara yang aku ajak itu beda pendapatnya sama aku, itu gimana ya, Kak? Jangan. Itu salah besar tuh, jangan ya. Kenapa? Karena nanti performance kalian jelek di mata Cina. Kan nggak mungkin Amerika sama China, misalkan Tiongkok, itu satu tim, satu gengan untuk isu, misalkan isu apa? Isu perang dagang. Kan nggak mungkin. Atau Indonesia satu tim sama Israel isu Palestina. Itu nggak mungkin. Ya bisa aja, silakan kalian ngegeng, silakan aja. Bikin draft resolution, silakan. Tapi nanti cara akan ngelihat, wah ini ngaco nih. Karena real life-nya, itu mereka harusnya nggak satu geng. Si ini harusnya ngegengnya sama ini. Gitu ya. So, karena kita MUN belajar politics, kita harus paham the way politics works. Nah, itu penting banget. Jadi jangan bikin tim tuh, oh oke, lu asik lu sama gue aja deh. Jangan. Always remember that we're representing our country. Ya, bukan kita kenalan nongkrong di warung kopi ya, bukan. Tapi ingat kita ini negara kita, sukanya sama siapa sih, sama negara mana nih, simpelnya gitu ya. Itu harus dicari tahu gitu. Jadi risetnya nanti tuh jangan riset Indonesia tuh bisa apa atau Malaysia tuh ngapain aja, jangan. Tapi cari tahu juga Malaysia nih temenannya sama siapa, musuhannya sama siapa. Ya, Indonesia musuhannya sama siapa, temenannya sama siapa. Itu bisa dicek dimanapun, source-nya banyak banget. Kita udah bisa nilai, oh gua sama si ini temenan banget. Tapi kalau gue sama ini ya musuhan sih enggak, cuman nggak ngobrol aja gitu. Misalkan gitu. Itu do's and don'ts-nya unmoderated calculus, tempatnya nyari teman. Jadi nggak sembarang nyari ya. Don'ts-nya jangan terlalu dominan, jangan ngemotong orang dan lain-lain. Oke, buat hari ini itu dulu secara substansi ya. Ini aku mau bahas tips aja buat speech. Kalian kan akan ngomong 1 menit, 2 menit, 1,5 menit, tergantung chair-nya atau diskusinya tuh lagi nentuinnya gimana. Tapi intinya adalah, kalau kalian nanti bikin speech, selalu pastiin speech kalian tuh menarik gitu. Jangan baca doang dari kertas, jangan baca doang dari HP kalian atau dari tab browser kalian. Tapi bikinlah yang menarik, bikinlah yang convincing gitu ya. Misalkan pengen bahas climate change nih. Ngomong itu jangan climate change is the situation where this happens and that happens. Jangan. Kalian tuh harus convincing gitu. We have been fighting climate change for over more than 50 years, and look at us now. We have not seen any result. We have not developed any facilities to combat climate change. We have adopted so many resolutions, yet there are no actions being done. Nah, itu kan convincing ya. Jadi harus jelas gitu. Kalian tuh inti pesannya tuh apa gitu. Jangan cuma climate change is this, we have to do this. Jangan. Tapi diformulasikan biar menarik, grab attention, structured well. Ya, structured well tuh maksudnya gini. Kalian tuh kalau ngomong distrukturin. Misalkan kalian pengen ngomongin solusi, pakai struktur. Therefore, the delegate of Indonesia would like to propose 3 solutions. First, we have to consider doing A, B, C, and D. Secondly, after we do that, we have to consider this. Itu kayak gitu ya. Jadi structured well, clear and on point. Jangan kepanjangan, jangan kependekan. Gitu ya. Oke, do's-nya formal suit udah pasti jangan kaosan kayak gua sekarang, pakai jas, pakai blazer ya. Pokoknya yang rapi. Ini yang kedua penting, use third person. Ya, pakai orang ketiga. Jadi jangan ngomongnya I believe that we have to do this atau I want us to do this. Jangan. Ngomongnya selalu pakai we, pakai nama negara kita, misalkan Indonesia would like to consider this. Nah, itu bisa. Jangan pakai first person. Ya, I, me, my, itu jangan. Research. Nah, ini penting banget. Kalau kalian nggak riset, kalian gimana caranya mau tahu gitu kan. Ya, kalau negara Indonesia nggak kalian riset, mungkin kalian bisa-bisa aja. Cuman kalau negara Madagaskar gitu kan, atau negara apa Libya, ya kan nggak tahu kalau kalian nggak riset kan. Jadi kalian harus tahu itu. Be diplomatic itu udah pasti. Speak up and always prepare itu juga udah pasti. Respect the chair. Jadi kalau chair lagi ngomong jangan kita potong, jangan kita sundul gitu kan, jangan. Always maintain respect and be diplomatic. Ya. Oke. Nah, ini don'ts-nya wearing casual t-shirt. Ya yang tadi ya, jangan ngomong kalau belum diizinin. Ini juga penting ya.
Misalkan aku udah ngangkat plakar nih, aku angkat plakar, nggak dipilih nih, ya jangan ngomong, gitu kan? Jangan ngomong, Chair, why didn't you choose me? Why didn't you choose? Jangan. Karena chair pasti ada pertimbangannya sendiri kenapa belum memilih kalian. Bisa jadi karena chairnya tuh pengen tahu negara ini tuh pendapatnya gimana. Karena si negara ini tuh perannya penting. Gitu. Nanti kalian mungkin setelahnya baru. Tapi believe me when I say this, kalau kalian aktif, ya, mau kalian negara apapun, chair tuh pasti akan mempertimbangkan kalian. Ya, jadi bukan berarti chair tuh cuman ngebolehin negara-negara yang adidaya, negara gede gitu kan, enggak juga. Even if you're a small country, if you're contributing much gitu ya to the council, then you're gonna be considered frequently by the chair. Gitu ya, itu penting banget. 3, ini udah pasti, don't be late, don't sleep too late, dan don't panic gitu kan, itu penting banget. Nah, ini seperti biasa tips riset tuh pertama tahu mandate dan council-nya ya. Jangan kita UN Human Rights Council, kita bahasnya ekonominya gitu kan. Atau International Labour Organization kita bahas dari sisi perusahaan gitu. Jangan gitu kan, kita dari buruhnya gitu. Know the background ini juga penting. Understand the framework, the past action ya. Jangan kita ngomong delegate of Indonesia would like to propose solution this and that. Tapi ternyata pas dicek, oh ternyata solusi ini udah pernah nih, gitu kan? Udah pernah nih, ngapain diajuin lagi, gitu kan? Kalaupun mau diajuin lagi, kita ceritain alasannya. This solution has already been adopted back in 1985, but Indonesia would like to re-adopt the solution in the year of 2021 because we believe that the solution ini. Jelasin gitu kan. Kenapa kalian harus pakai lagi padahal udah pernah. Apa yang gagal, apa yang berhasil, dianalisis, kasih tahu. Gitu ya. Terakhir, country stance. Nah, ini penting. Kita nih negara nih sikapnya apa? 100% setuju kah? 100% nolak kah? Atau cuma 75% setujunya, itu kasih tahu. Terakhir, possible solution. Jangan cuma bilang, punya lu nggak efektif, punya ini nggak efektif, tapi lu sendiri nggak bisa ngasih tahu solusi lo. Itu penting banget. Jadi apa nih versi kalian? Oh, gua ngelihatnya vaksin COVID nih kalau bisa jangan bertahap, tapi langsung aja jedor-jedoran gitu kan, kerjasama sama perusahaan misalkan. Jelasin alasannya. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak setuju sama orang, nggak apa-apa. Tapi jelasin kenapa nggak setujunya dan apa solusi versi kita. Itu selalu penting. Kritik plus solusi. Kalau di MUN. Gitu ya. Itu penting banget. Oke, itu aja buat hari ini. Seingat aku ya. Ini, nah, oke. Satu, homework di GMMUN itu nggak wajib. Jadi kalau kalian mau ngerjain, boleh banget. Kalau kalian lagi sibuk, Kak, aku lagi ujian, Kak, aku lagi banyak project, aku kayaknya nggak sempet, nggak apa-apa banget. Ya, jadi sistemnya adalah kita belajar santai aja discussion. Ya, ini buat yang mau ngerjain, kalian boleh bikin riset kecil-kecilan. Ya, nggak ada batasannya. Aku nggak bilang harus segini minimal halaman. Nggak. Kalian mau bikin 1 halaman boleh, mau bikin setengah, 1/4 halaman boleh. Pokoknya bikin riset sederhana tentang sesuatu. Misalkan, Kak Abdur, aku mau riset tentang vaksin dari pendapatnya Indonesia, gitu kan. Ya udah bikin aja. Terus bikinnya gimana, Kak? Mau bikin esai boleh, 2 paragraf misalkan. Mau bikin list boleh, misalkan list country stance Indonesia. Indonesia setuju vaksin kalau kayak gini. Vaksin yang Indonesia setuju itu ini. Itu boleh. Kak, aku cuma pengen bikin PowerPoint aja deh, infografis gitu, boleh nggak ya? Silahkan. Gitu ya. Nanti kalau kalian udah kerjain, udah selesai, boleh dikirim ke grup boleh. Mau kirim personal chat ke aku juga boleh. Nanti aku akan kasih review. Aku akan kasih feedback. Oh, kamu udah oke di sini, tapi kamu bisa perbaiki di sini. Gitu ya, buat yang mau aja. Ya, kalau merasa Kak aku risetnya kurang, kayaknya aku mau bikin homeworknya deh, silakan. Gitu ya. Jadi ini it's very 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 santai. Jadi kalian bisa tentuin kalian mau ngerjain apa enggak. Yang dikerjain apa bebas. Tapi ingat, topiknya bebas tapi harus dari pendapat salah satu negara. Negaranya siapa bebas. Ya, jadi misalkan kalian bahas vaksin, ya jangan jelasin vaksin doang, jelasin vaksin dari pendapatnya si negara A, negara B. Ingat, MUN representing our country. Ya, jadi pakai mindset itu mindset negara. Seperti itu. Any question sebelum kita tutup tentang apapun ya? Boleh? Kak, pengen Ya, tanya. boleh. Ada beberapa sih mungkin yang
pertama, tadi yang pas voting 50% plus one itu, satu delegate itu bisa voting berapa kali ya? Kayak cuman sekali atau bisa berkali-kali sebenarnya untuk motion dan topiknya? Oke. Kalau yang ini jawabannya sekali. Jadi kalian lihat lagi Zoom chat di atas tadi kan ada Abdur motion A, Janice motion B. Jadi nanti pas Abdur chairnya bilang, oke kita voting buat motionnya Abdur dulu ya, motion A. Siapa aja nih yang setuju? Ya kan pada angkat tangan tuh. Yang setuju ternyata cuma 12. Gitu kan. 12 kan, misalkan yang cuma setuju cuma 10. Misalkan 10 kan nggak nyampe, minimal 11-nya nggak nyampe. Nah nanti misalkan gue angkat tangan nih, gitu kan, gue setuju sama punyanya Abdur gitu. Nah nanti di Janis gue bisa angkat tangan lagi nggak? Jawabannya bisa gitu. Tapi pas di motionnya Abdur dan Janis atau Jovita masing-masing, dia cuma bisa ngangkat sekali aja karena ditanyanya juga cuma sekali gitu ya. Jadi sistemnya kalau cuma ada berapa nggak dapat minimal suaranya udah gugur. Mau voting lagi di motionnya Janis, motionnya Jovita boleh, tapi ingat cuma sekali dan sekali nggak dapat ya udah gugur gitu ya. Jovita Janis. Oke, berarti ada possibility nggak sih Kak kayak dua mosi itu lebih dari 50% plus satu? Ada banget. Bahkan kalau semuanya setuju pun bisa banget. Jadi itu nggak ini ya, apa, kalau kalian udah voting di Abdur, terus kalian nggak mau voting di Janis, itu bisa. Kalian udah voting di Abdur, mau voting lagi di Janis, itu bisa. Jadi kemungkinan 50% plus satu bahkan lebihnya tuh gede banget sih. Oke. Kalau kayak gitu berarti which one will be chosen? Apakah vote lagi or how? Oh, oke, ini bagus. Jawabannya adalah tergantung. Si Abdur nih nyentuh angka 11 gak? Kalau si Abdur nyentuh angka 11, Abdur otomatis dipilih motion A-nya. Janis dan Jovita nggak bakal di voting. Gitu ya. Oh, aku tadi kayaknya lupa ngasih tahu deh. Jadi ini sistemnya gugur ya. Sistemnya gugur. Bukan Abdur di voting dapat berapa, Janis di voting dapat berapa, Jovita dapat berapa, terus di compare, enggak. Jadi kalau Abdur udah lolos, Janis Jovita nggak bakal di voting. Kalau Abdur nggak lolos, Janis dapat nih 11, Jovita nggak bakal di voting. Gitu. Okay. Abdur nggak dapat 11, Janis nggak dapat 11, Jovita dapat 11, ya udah itu otomatis Jovita. Kalau tiga-tiganya nggak ada yang dapat 11, kita balik ke general speakers list urutan yang terakhir tadi siapa ngomong. Gitu ya. Jadi sistemnya gugur. Gitu. Oke Kak, thank you. Thank you juga Janis. Jadi gitu ya teman-teman ya, sistemnya elimination ya, gugur-guguran. Dan ini juga berlaku buat resolusi nanti. Jadi kalau resolusi A misalkan minimal harus dapat 20 suara. Udah dapat 20 suara nih di apa voting pertama resolusi si A udah dapat suara, ya udah resolusi B dan C udah nggak bakal di voting lagi. Kenapa? Karena udah dapat suara terbanyak kita, ngapain kita voting lagi? Gitu ya. Jadi sistemnya elimination plus based on apakah minimum suaranya dapat apa enggak. Seperti itu. Oke, any question from anyone? Mau nanya Hello? tentang ya, sure. Siapa tuh? Alivia. Oh ya, silakan, Vi. So actually, I'm still confused with moderated caucus and then the general speaker list karena tadi dijelaskan kalau yang moderated caucus itu dipilih ya, dipilih sementara yang general speaker list itu kan topiknya umum ya. Yeah. So what's the difference between topik yang di general speaker list dan moderate caucus. Kemudian yang kedua tentang position paper. What we talk about in the position paper, apakah itu ditentukan atau sesuai dengan misalnya di UNICEF gitu kita bicara tentang children prevention from teenage pregnancy gitu. Thank you. Oke, thank you Liv, pertanyaannya bagus banget. Oke, kalau moderated caucus sama general speakers list itu, kalau tadi kan moderated caucus kan kita nentuin topiknya itu kan berdasarkan forum ya. Jadi forum mau ngomong diskusi apa itu yang dipakai. Kalau general speakers list itu nggak ada. Jadi topiknya nggak terbatasi sama apapun. Kalian bahas apa aja silahkan, selama kalian bahasnya secara general dari topik itu. Ya misalkan bahas vaksin, ya udah bahas vaksin COVID gitu. Jangan bahas vaksin yang virus lain gitu. Dan itu bebas, kalian mau bahas dari sudut pandang manapun tuh bebas. Ya. Kalau moderated caucus yang tadi kalian lihat di Zoom chat lagi, scroll ke atas, Abdur motion A. Misalkan kepilih nih motionnya Abdur. Ya udah kita harus ngomongin motionnya Abdur.
nggak boleh ngomongin motionnya Janes, nggak boleh ngomongin motionnya Jovita. Karena itu yang disepakatin. Terus gimana Kak kalau kita mau bahas motionnya Janes? Nah, nanti Janes bisa ajuin lagi di tengah-tengah gitu. Ya, kalau kepilih berarti motionnya Janes yang dibahas. Jadi bedanya apa moderated caucus sama general speakers list? Bedanya adalah topik di moderated caucus itu ditentuin dan di voting. Ya, kalau general speakers list itu nggak di voting, nggak di apa. Jadi urutan. Kanada maju, dia mau bahas apa bebas. Setelah Kanada, Indonesia maju, dia mau bahas apa bebas gitu. Tapi generally yang mereka bahas adalah isu dari sudut pandang negara masing-masing. Tapi boleh nggak kalau kita bahas bukan dari sudut pandang negara kita bahas secara umum gitu. Boleh banget. Kan namanya general speakers list. Gitu ya. So it's really really bebas buat kalian milih. Tapi ingat, karena general speakers list ini nggak setiap saat ada, better kalian jelasin dari sudut pandang kalian aja. Kalau kalian mau jelasin dari sudut pandang negara lain bisa, tapi jangan di GSL yang pertama. Coba di GSL yang keempat, kelima itu udah bebas tuh. Karena kan orang udah dengar pendapat kalian tentang negara kalian kan di awal udah. Nanti di akhir-akhir, di tengah-tengah, kalian boleh bahas general dari sudut pandang negara lain. Itu moderated caucus plus general speakers list. Terus tadi pertanyaan kedua soal position paper. Nah, ini position paper tuh sebenarnya akan dibahas gede-gedean di kelas kedua kita ya. Yang kemungkinan tuh akan dilakukan besok. Jamnya berapa nanti kita tentuin lagi. Cuman intinya kalau position paper itu ada 3. Ada 3. Pertama latar belakang secara umum. Kedua solusi. Pertama latar belakang. Kedua negara kita sikapnya seperti apa. Country stance. Terus yang ketiga adalah solusi. 3 ini aja. Latar belakang. Misalkan vaksin COVID. Oh, vaksin COVID itu bermasalah karena ini. Kita tuh harus kayak gini. Itu pertama. Paragraf kedua, country stance. Misalkan kita Indonesia. Indonesia sudah menetapkan undang-undang ini, ya, udah ngeluarin peraturan ini, kebijakan ini untuk ngelawan COVID via vaksin. Nah, itu 2 tuh. Jadi full Indonesia. 3 baru solusi. Solusinya ini versi Indonesia tapi buat semua negara. Oh, negara-negara lain yang mau vaksin, mereka harusnya tuh kayak gini, mereka harusnya kayak gini. Itu jelasin di sana. Nah, nanti contohnya gimana, bentuknya gimana, itu aku akan kirim filenya sebelum kelas besok. Sebelum kelas kedua position paper. Ya, itu akan lumayan teknis tuh karena kita bahas sesuatu yang position paper punya. Gitu ya, Liv ya, semoga menjawab. Nanti kita bahas lebih lanjut di kelas yang kedua. Oh iya, soal kelas, don't worry, semua kelas kita itu akan dilakukan selama weekend. Ya, jadi nggak ada di weekdays. Kenapa? 1, karena akunya yang nggak bisa. 2, kalaupun aku bisa, kalau weekdays tuh ngeganggu kegiatan kalian. Kan beberapa udah liburan ya, cuman kan masih ada yang sekolah. Nah, itu aku takutnya ganggu. Karena kalau sore, aku nggak tahu nih, kalau online tuh sekolah sore tuh jam berapa gitu kan. Karena ada kalau kuliahan dan ini ya, itu ada yang sore mulainya gitu. Jadi nggak nentu jamnya. Jadi I'm choosing to always choose weekend pagi ya. Karena aku tahu Selasanya kalian pasti mau siangnya kalian mau jalan-jalan, siangnya kalian mau rebahan. Itu aku paham banget. Jadi kita ambil tengah-tengah jam 10-an biar kalian bisa enjoy weekend dan kelasnya juga nggak kelamaan. Gitu ya. Karena ingat we're here to have fun and at the same time we're here to learn gitu. Jadi di bawah santai. Gitu ya. Ini kalau nggak usah di screenshot ya yang ini karena kan PPT udah aku kirim ya. Tapi ini kalau mau dikerjain silakan. Mungkin penutup dari aku, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ya, jadi kalau pengen memulai sesuatu tuh kalian nggak harus sukses gitu ya. Tapi kalau kalian ini ya ingin sukses, kalian harus mulai sekarang gitu. Mulai dari sekarang, kita belajar pelan-pelan. Gitu ya. Itu aja dari aku. Kalau masih ada yang belum ada pertanyaan tapi kepikiran di tengah-tengah, aduh aku baru kepikiran sekarang lagi, kelasnya udah selesai gitu. Nggak apa-apa, tanya aja di grup, tanya aja di personal chat aku juga silakan gitu. I'm really really happy. Oh, ini dari Fahrezi ada pertanyaan. Boleh, Fahrezi. Iya Mas, siang Mas, mau tanya untuk yang masalah Boleh. riset yang terakhir. Itu kalau buat dibikin list-list aja gitu boleh nggak? Boleh banget, boleh banget. Atau kalian Iya, bikin gini aja juga boleh nih. Misalkan solusi bla 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 bla. Terus ini. Terus, nah ini aku ngarang aja. 3 ini kirim ke aku aja silakan. Kak, aku pengen kirimnya versi Word, boleh. Kak, aku pengen kirimnya via WhatsApp chat aja, boleh banget. Nanti aku lihat, oh kalian tuh nulisnya harusnya gini, harusnya gini. Gitu ya, Farizi. Jadi bebas. Oke, terima kasih Mas. Yoi, thank you. Jadi bebas mau PPT, mau Word, atau bahkan yang ada yang desainer di sini mau pakai Photoshop, mau pakai Canva gitu ya. 1 slide, 2 slide, boleh banget. Intinya adalah aku cuman pengen lihat
hasil riset kalian tuh gimana. Intinya gitu doang ya. Misalkan kalian pengen riset tentang COVID di Indonesia. Ya aku cuma pengen lihat gimana cara kalian tahu pandangan Indonesia. Aku nggak bakal ngecek riset kalian tuh bener apa enggak gitu. Aku nggak bakal ngecek datanya. Aku cuma pengen lihat gimana cara kalian memperlihatkan posisi Indonesia di suatu isu atau posisi negara A di suatu isu. Inti M-nya tuh gitu. Bisa nggak kalian nunjukin kepentingan kalian terhadap suatu isu? Jadi bukan soal kalian apal vaksin ini pertama kali datang ke Indonesia tanggal berapa, bukan. Tapi gimana cara kalian nunjukin kebijakan Indonesia terhadap vaksin COVID. Gitu ya. Oke, any question? Yang mau nanya boleh? Kak. Ya, sure. Kak, maybe mau nanya lagi, kan aku sempat lihat jadwal conference-nya gitu ya, cuman kurang kebayang, ini ada beberapa kali committee session tuh berarti masing-masing tuh ada topiknya sendiri atau gimana sih? Oh, oke. Oke. Jadi kalau soal berapa committee session tuh depends on harinya ya. Kalau misalkan misalkan MU ini 2 hari. Nah, biasanya hari pertama tuh ada 4 session gitu ya. 4 sessionnya gimana aja, misalkan jam 8 sampai jam 10, 10.30 sampai 12 gitu ya. 1 sampai 3, 3.30 sampai 5. Total 4 committee session. Masing-masing committee session tuh bahas apa aja. Tergantung, nggak bisa ditentuin ya. Karena kan based on forum ya. Forum mau ngomong apa, diskusinya ngomong apa. Gitu. Jadi chair tuh nggak bakal ngasih tahu nanti kita komite kedua, session kedua bahas ini ya. Itu nggak bakal. Mereka nggak bakal ngomong kayak gitu. Kecuali mereka merasa kok kita harusnya bahas ini, forum malah bahas ini gitu. Itu nanti akan diarahin sama mereka. Tapi mereka nggak akan maksa. Terus hari kedua gimana? Hari kedua sama. Committee sessionnya juga berulang lagi, tapi bedanya biasanya sesinya lebih dikit. Bisa jadi cuma 3. Ya. Yang terakhir tuh biasanya nggak ada. Nah, ini contohnya ya. Contohnya aja. Gitu. Kak, 3 hari bisa nggak? Bisa banget. Aku bahkan waktu ke Singapura itu 4 hari. 5 hari. Bayangin 5 hari sesinya itu ada lebih dari 8, lebih dari 9 gitu. Tapi karena ini online, ya paling maksimal banget 2 hari. Bahkan sehari. Itu udah normal banget. Gitu ya. Jadi sessionnya depends on hari. Apa yang dibahas depends on forum. Gitu ya. Itu tentang session dan forum. Semoga menjawab. Oke. Any question? Lagi? Boleh? From anyone? Halo. Yeah, sure. Actually, I'm still confused gitu dengan berarti ketika di moderate caucus itu kan sudah spesifik ya. Ya. So, itu kan bisa membicarakan misalnya tentang isu pendidikan atau isu ekonomi dan sebagainya. So we basically we gonna learn all of it ya. Jawabannya iya. Jadi kalau misalkan kita bahas, we're trying to discuss about vaccinations of COVID, itu nggak bakal dibahas dari sisi kesehatannya aja gitu. So we're not just, kita nggak cuman pengen nentuin vaksin mana sih yang paling oke, enggak gitu. Tapi we're also talking about politics, we're talking about economics, we're talking about the law, ya. Bisa nggak sih kita maksain orang buat vaksin? Bisa nggak sih kita naruh sanksi pidana ke vaksin gitu? So di MUN, dan ini fun fact ya, di MUN itu kalian mau jurusan apapun ya, kalian harus bisa bahas bidang apapun, dan nggak harus dalam, tapi paling nggak kalian paham scope atau ruang lingkupnya. Contoh aku hukum, tapi aku nggak terlalu paham politik gitu. Aku nggak terlalu paham the way politics works gitu. Tapi aku harus ngerti, karena kan aku harus nyari teman, cari yang tadi yang gengan negara tadi. Aku harus cari tahu gimana sih cara nentuin gengan kita. Kalau kita orang hukum kan ngelihat selama nggak melanggar hukum, ya kita akan ke situ gitu. Cuman di politics it's kind of different gitu. Jadi kita harus belajar dikit soal itu. Gitu ya. So tapi mostly yang dibahas apa? Mostly kalau dari aku sendiri ya, mostly itu yang dibahas tuh ada 3 ya. Ekonomi, hukum, politik. 3 ini ya. 4, sorry. Ekonomi, politik, hukum, keempat sosial budaya. Ya, social culture itu juga penting. Ya, 4 ini. Kak, terus kita yang anak kesehatan, anak IPA gimana dong? Kan kita nggak ngerti. Tenang aja. Yang kita bahas tuh hanya general sense-nya aja. Kalian nggak bakal ditanya teori hukum ini, teori politik ini, nggak. Ingat, ini adalah forum untuk memecahkan masalah, bukan forum kuliahan. Beda ya. Jadi kalian nggak bakal ditanya UAS atau ujian, nggak. Kalian cukup ditanya tentang apa sih kebijakan terbaik dari masalah ini, gimana cara nyelesainnya.
Dan itu nggak harus orang hukum, nggak harus orang politik yang ngomong. Selama kalian paham cara memecahkannya, maka kalian bisa belajar. Gitu ya, Via. Hope it answers. So we talk about all of the topic, but we use the third person, gitu ya? Ya, itu udah pasti. Oke, thank you. Oke. Nah, buat yang penasaran the way MUN works, mungkin masih ngawang karena ini ya. Karena apa? Karena kalian belum lihat simulasinya. Cuman ini aku coba sharing contoh ini ya, contoh MUN-nya. Nah, ini aku nontonnya dari sini. Ini kalian bisa tonton ini. Dan tulis aja sih kalau di YouTube ya, tulis aja MUN simulation. Itu banyak banget. Jadi kalian ada gambarannya. Oh, ngomongnya tuh gini, oh gilirannya tuh gini. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Recorded Zoom-nya aku upload setelah di-upload ke Drive, and it takes time around ya 15-20 menit from now. Tapi nanti kalau udah aku share lagi ke kalian linknya, terutama buat yang nggak datang. Sama nanti ada absen, link absen. Link absennya itu dari si Fernando, bukan dari aku. Nanti Fernando akan kirim link, kalian isi buat sebagai bukti absen. Kalau nggak salah sih buat bukti sertifikat atau apa, aku nggak paham, tapi isi aja absennya. Gitu ya. Oke, if there's no more question, gue mau ngucapin makasih banyak. Sorry mengganggu hari liburnya. Kita ketemu lagi besok, jamnya jam berapa, nanti kita voting lagi. Mostly in the morning. Ya. Thank you semuanya, dan see you again in kelas kedua. Dadah. Thank you.